Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai filsafat timur. Nah, dalam filsafat timur ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama ada sejarah dan konsep pemikiran. Yang kedua ada jenis filsafat timur. Ketiga ada tokoh filsuf Indonesia. Dan yang keempat ada implikasi pada pendidikan. Nah, kita lihat dulu dari sejarah dan konsep pemikirannya. Nah, filsafat timur ini adalah tuturan atau filsafat untuk pemikiran yang berasal dari belahan bumi bagian timur, yakni Asia. Nah, dalam pemaparannya mengenai filsafat timur ini, banyak menyatakan bahwa proses belajar ialah penyempurnaan dalam diri, yang mana penyempurnaan diri dilakukan dengan mengembangkan sikap kejujuran, kemudian adanya tahan batin dan keuletan dalam diri untuk menghadapi sebuah masalah. Jadi secara garis besar bahwa proses belajar dari filsafat timur ini adalah pelajar yang akan berorientasi kepada nilai-nilai. Kemudian pada filsafat timur ini lebih menekankan pada hati atau perasaan daripada akal budi. Hati atau perasaan akan dianggap sebagai instrumen yang akan mempersatukan akal dan juga intuisi. Kemudian dilihat pada jenis filsafat timur. Nah, jenis-jenis filsafat timur ini ada 3. Yang pertama adanya filsafat Tiongkok atau juga filsafat Cina. Kemudian ada filsafat India dan juga filsafat Islam atau filsafat Muslim. Nah, dari filsafat Tiongkok atau filsafat Cina ini memiliki beberapa sifat-sifat yang terkandung. Nah, sifat-sifat ini yakni adanya kepedulian terhadap perilaku manusia, kemudian ada sikap tentang dunia yang mengelilinginya dan hubungannya antar sesama manusia. Nah, dalam filsafat Tiongkok ini memiliki hubungan antara manusia dan dunia sebagai satu kesatuan, yakni kesatuan kosmos atau kesatuan dunia yang tidak dapat diganggu oleh perbuatan manusia. Kemudian, jika dilihat dari filsafat India, ini menyerupai ilmu yang lebih identik dengan ajaran hidup yang bertujuan untuk memaparkan cara untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Di sini akan menjabarkan mengenai manusia tidaklah dilihat sebagai ukuran dan norma atas segala hal, yang mana manusia dilihat memiliki keterkaitan terhadap dunia kebendaan. Manusia dituntut untuk membebaskan diri untuk dapat menemui kebahagiaannya tersendiri. Nah, jika dilihat dari filsafat Islam atau Muslim, ini merupakan ilmu yang diisi dengan ajaran Islam yang akan membahas mengenai kebenaran atas segala sesuatu. Adapun objeknya pada dasarnya hampir sama dengan objek filsafat, yakni berusaha untuk menafsirkan kehidupan mengenai sebab akibat serta fungsi dari suatu hal atau suatu benda tersebut. Kemudian kita bahas mengenai tokoh filsuf Indonesia. Nah, salah satu tokoh filsafat Indonesia yang paling terkenal yakni ada Ki Hajar Dewantara, sehingga dikenal dengan filsafat Ki Hajar Dewantara. Seperti kita tahu, Ki Hajar Dewantara sendiri adalah bapak dari pendidikan Indonesia. Nah, yang mana Ki Hajar Dewantara ini mengamati keselarasan antara cipta, rasa, dan juga karsa yang tidak semata-mata sebagai proses bertukar ilmu pengetahuan. Namun dalam pendidikan ini adalah sebagai jalan untuk transformasi nilai. Nah, konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini dibedakan menjadi 2, yakni adanya pengajaran dan juga pendidikan. Yang keduanya ini harus saling beriringan. Nah, pada proses pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini menetapkan adanya sistem Among yang bagaimana gambaran konsepnya dalam meletakkan anak sebagai
hal yang paling utama dalam pendidikan. Nah, sistem Among ini akan menjelaskan 3 sikap yang wajib ada dalam pengajaran dan juga pendidikan. Yang pertama ada ing ngarsa suntolodo, yang kedua ada ing madya mangun kase, dan juga yang ketiga adanya tuturian dayani yang digunakan sebagai panutan dalam pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk implikasinya, nah dalam implikasinya ini yang pertama ada proses belajar yang berjalan sepanjang hidup tersebut merupakan suatu proses perfection. Kemudian dalam mengembangkan sifat-sifat kejujuran, konsentrasi dan tahan uji serta tahan banting itu dalam menghadapi masalah. Jadi siswa atau peserta didik ini diharapkan memiliki sifat-sifat tersebut untuk dapat menjalankan pendidikannya. Dan yang terakhir ada proses belajar yang menurut filsafat timur ini akan lebih berorientasi pada nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekian pemaparan saya mengenai filsafat timur. Jika masih ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.